langsung kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mendiskusikan salah satu negara yang ada di Asia Tenggara, yaitu negara Singapura. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Eliana Rina, kedua ada Erik Ervandi, dan yang ketiga ada saya sendiri, Putri Febrianti Ardana, selaku moderator. Nah, kalau begitu langsung aja kita masuk ke dalam sesi pembahasan materi yang akan dijelaskan oleh Saudari Mirna. Kepada Saudari Mirna, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, selamat pagi teman-teman semua. Pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai profil singkat dan sejarah singkat negara Singapura sendiri. Jadi, Singapura adalah sebuah negara kota yang beribu kotakan Singapura. Yang beribu kotakan Singapura dan merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965. Lagu kebangsaan dari Singapura sendiri berjudul Majulah Singapura dan mata uangnya adalah dolar Singapura. Negara yang pernah menjajahnya adalah Inggris. Saat itu Inggris tiba di Singapura pada tahun 1819 dan kemudian menjadikan Singapura sebagai pusat perdagangannya. Nah, pada abad ke-19 sampai abad ke-20, Singapura itu menjadi anggota negeri-negeri selat atau yang disebut dengan Strait Settlement bersama dengan Pulau Penang dan Malaka. Kemudian di tahun 1959, Singapura ini sudah diberi hak oleh Inggris untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Dan selanjutnya di tahun 1963, Inggris kemudian menggabungkan Singapura dengan Federasi Malaysia. Tapi akhirnya federasi tersebut terpecah dan Singapura dikeluarkan pada tanggal 7 Agustus 1965. Yang menyebabkan perpecahan itu adalah terjadi konflik antara UMNO atau partai yang saat itu berkuasa di Malaysia dengan Partai Aksi Rakyat Singapura yang dipimpin oleh Lee Kuan Yew. Dan akhirnya pada tanggal 9 Agustus 1965, Singapura terpisah dari Malaysia dan akhirnya mereka merdeka sebagai negara republik. Selanjutnya, next. Secara geografis, tata geografis Singapura berada pada 1 derajat 17 lintang utara dan 103 derajat 50 bujur timur, itu sekitar 1.283 derajat lintang utara dan 103.833 derajat bujur timur. Dan luas wilayah Singapura adalah sebesar 716 km persegi dan negara yang berbatasan dengan Singapura ada Malaysia di sebelah utara dan ada Indonesia di sebelah selatan. Di Singapura sendiri terdapat pulau yang berjumlah 64 pulau dan ada 10 pulau buatan. Untuk iklimnya sendiri, iklim Singapura adalah iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi, dengan cuaca yang hangat sekitar 22 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara sekitar 70 hingga 80% dan memiliki curah hujan rata-rata adalah 237 cm per tahun yang sering turun dengan tiba-tiba. Next. Secara demografi, jumlah penduduk di Singapura itu berkisar antara 5,45 juta penduduk dan didominasi oleh agama Buddha sebanyak 32%, Tao 22%, Kristen sebanyak 15%, dan Islam 14%, serta ateis atau agnostik sebanyak 18%. Singapura juga didominasi oleh etnis Tionghoa sebanyak 77%, Melayu 14%, India 7%, dan Eurasia dan Peranakan yang hanya sebanyak 1%. Demikian penjelasan dari saya mengenai sejarah singkat dan profil negara Singapura. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Mirna atas penyampaian materinya. Selanjutnya, materi politik dan pemerintahan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, ketika kita membahas suatu negara, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak bahas mengenai politik dan juga pemerintahannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana sih politik dan juga pemerintahan Singapura itu. Pertama, kita akan membahas mengenai bentuk pemerintahan Singapura terlebih dahulu, di mana bentuk pemerintahan Singapura adalah berbentuk republik parlementer, yang mana bentuk republik parlementer ini juga diterapkan di negara Malaysia, Inggris, Belanda, dan juga lain-lain. Tetapi bentuk republik parlementer yang dianut Singapura ini berdasarkan pada model Westminster. Artinya itu ada legislatif, eksekutif, dan juga kehakiman. Selanjutnya, karena Singapura ini menggunakan sistem parlementer, maka Singapura itu dipimpin oleh presiden dan juga perdana menteri. Nah, untuk presiden sendiri, presiden itu bertindak sebagai kepala negara. Tetapi pada masa-masa awal kemerdekaan Singapura, presiden Singapura itu dipilih oleh parlemen. Tetapi kemudian pada tahun 1991, presiden Singapura itu jadi dipilih langsung oleh rakyat, di mana hal tersebut karena konstitusi Singapura itu diamandemen. Dan pada saat itu juga sampai sekarang presiden Singapura itu memiliki hak veto tertentu atas pemerintahan yang dapat dijalankan dengan kebijaksanaan dalam keadaan tertentu. Dan presiden Singapura itu juga harus bertindak sesuai dengan nasihat kabinet. Artinya, presiden Singapura itu harus berkoordinasi dengan kabinet. Nah, untuk masa jabatan presiden di Singapura ini sendiri adalah selama 6 tahun. 1 tahun lebih lama dari Indonesia ya. Nah, untuk menjadi calon presiden Singapura, tidaknya calon tersebut itu harus pernah menjabat sebagai menteri ataupun hakim pengadilan selama minimal 3 tahun. Atau juga calon presiden itu bisa berasal dari pengelola perusahaan swasta dengan penghasilan per kapita minimal 100 juta dolar. Kemudian presiden Singapura saat ini sendiri adalah Ibu Halimah Yaakob, yang gambarnya itu bisa kalian lihat di dalam slide, di mana beliau ini merupakan keturunan ras Melayu, di mana seperti yang udah disebutkan oleh Mirna bahwa ras Melayu di Singapura itu hanya ada sebanyak 14%. Artinya ras Melayu ini di Singapura itu merupakan ras yang minoritas. Tetapi saat ini Singapura itu dipimpin oleh presiden yang berasal dari ras minoritas. Selanjutnya ada Perdana Menteri yang memiliki fungsi sebagai kepala kabinet. Dan seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya, bahwa presiden itu harus berkoordinasi dengan kabinet. Artinya, Perdana Menteri ini selaku ketua kabinet akan selalu berkoordinasi dan memberikan saran kepada presiden. Salah satu contohnya itu Perdana Menteri dan presiden akan berkoordinasi dalam mengangkat menteri-menteri lain dari anggota parlemen. Dan Perdana Menteri Singapura itu sendiri juga diangkat langsung oleh presiden berdasarkan pasal 25 konstitusi. Perdana Menteri Singapura saat ini sendiri adalah Lee Hsien Loong dan sudah menjabat selama kurang lebih 17 tahun. Fotonya juga bisa kalian lihat di dalam slide ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keanggotaan dan juga partisipasi Singapura dalam organisasi, baik dalam organisasi internasional maupun regional. Jadi keanggotaan Singapura yang pertama itu tentu saja seperti yang kita ketahui, yaitu Singapura tergabung dalam ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, yang mana merupakan organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. Dan Singapura sendiri itu bergabung dengan ASEAN pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Dan organisasi yang kedua itu adalah APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation, yaitu organisasi kerjasama Asia dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik
yang berfokus pada kerjasama ekonomi. Singapura sendiri bergabung dengan APEC pada November 1989. Selain itu, Singapura juga pernah menjadi tuan rumah KTT APEC sebanyak 2 kali. Yang pertama itu pada KTT APEC yang kedua pada tahun 1990 dan juga pada KTT APEC ke-21 pada tahun 2009. Dan yang ketiga itu ada WTO atau World Trade Organization, yaitu organisasi perdagangan dunia, di mana Singapura itu bergabung dengan organisasi ini pada tanggal 1 Januari 1995. Dan yang keempat itu ada United Nations atau UN, atau biasa kita kenal sebagai PBB, di mana Singapura bergabung dengan PBB pada tanggal 21 September 1965. Selanjutnya, yang kelima itu ada NAM dan G77. NAM sendiri merupakan singkatan dari Non-Aligned Movement dan G77 sendiri merupakan singkatan dari Group of 77. Nah, NAM sendiri biasa kita kenal sebagai Gerakan Non-Blok dalam bahasa Indonesia, di mana NAM merupakan forum yang terdiri dari 120 negara berkembang yang tidak formal bersekutu dan tidak juga melawan blok dari kekuatan besar manapun. Kemudian kalau G77 sendiri itu merupakan sebutan yang diberikan kepada 77 negara berkembang yang mengirimkan delegasi dalam konferensi UNCTAD pertama pada tahun 1964 di Jenewa, Swiss. Di mana dalam organisasi ini Singapura aktif bekerja sama dengan anggota lain untuk mengatasi berbagai isu seperti mengatasi tantangan dalam mengejar pembangunan keberlanjutan. Dan yang keenam itu ada The Commonwealth atau Organisasi Persemakmuran Negara-Negara Merdeka, di mana Singapura bergabung dengan organisasi ini pada Oktober 1965. Kemudian yang ketujuh itu ada G20 atau Group of 20. Jadi sebenarnya Singapura itu sendiri bukan anggota G20, tetapi Singapura itu pernah berpartisipasi dalam organisasi tersebut, seperti diundang dan juga terlibat dalam proses KTT G20 pada tahun 2010 sampai 2011, dan juga pada KTT G20 pada tahun 2013 sampai 2020, di mana biasanya Singapura itu sendiri diundang sebagai anggota G3 atau Convener of the Global Governance Group. Yang kedelapan itu ada G3 atau Convener of the Global Governance Group yang saya sebutkan sebelumnya tadi, bahwa Singapura itu sering diundang di KTT G20 mewakili organisasi G3 ini. Nah, organisasi G3 ini merupakan pengelompokan informal dari 30 negara yang berasal dari anggota kecil dan menengah PBB, dan organisasi ini didirikan oleh Singapura pada tahun 2009 yang memiliki tujuan untuk mempromosikan dialog yang lebih besar antara G20 dan anggota PBB lainnya yang lebih luas. Kemudian yang ke-9 itu ada AMED atau Asia Middle East Dialogue, di mana AMED ini merupakan organisasi yang diinisiasi oleh Singapura, tepatnya diinisiasikan oleh mantan Perdana Menteri Singapura yaitu Goh Chok Tong, di mana organisasi tersebut dibentuk pada tahun 2004 ketika Goh Chok Tong ini berkunjung ke beberapa negara Timur Tengah pada tahun 2003 sampai 2004. Nah, jadi saat itu Goh Chok Tong ini merasa bahwa diperlukan adanya suatu forum yang mampu menjembatani dan juga mempertemukan negara-negara di kawasan Asia dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah, sehingga diperlukan pembentukan hubungan antara negara-negara di kedua kawasan tersebut, karena Goh Chok Tong itu merasa bahwa hubungan antara Asia dan juga Timur Tengah kala itu tuh kayak dianggap belum berkembang. Dan yang ke-10 itu ada ASEM atau Asia Europe Meeting, di mana organisasi ini juga merupakan organisasi yang lagi-lagi diinisiasikan oleh Singapura pada tahun 1996, dan organisasi ini dibentuk untuk kerjasama lanjutan antara Asia dan juga Eropa. Dan yang terakhir itu ada
FEALAC atau Forum for East Asia Latin America Cooperation, yang mana merupakan organisasi yang juga diinisiasi oleh Singapura. Lebih tepatnya diinisiasi oleh Goh Chok Tong pada tahun 1998. Organisasi ini dibentuk untuk membangun hubungan antara Asia Timur dan juga Amerika Latin. Nah, berdasarkan penjelasan saya tadi terkait keanggotaan dan juga partisipasi Singapura dalam berbagai organisasi, bisa kita katakan bahwa Singapura itu berupaya terlibat semaksimal mungkin untuk terlibat dan juga menciptakan hubungan internasionalnya dengan negara-negara lain. Dan tentunya Singapura itu memiliki tujuan dan juga kepentingan dalam organisasi, baik dalam organisasi internasional maupun organisasi regional. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pertahanan di Singapura. Nah, untuk kekuatan militer Singapura sendiri pada peringkat dunia itu berada di peringkat ke-51, di atasnya Belarusia dan juga Hungaria. Tetapi sebenarnya posisi Singapura tersebut itu sangat jauh di bawah Indonesia dan juga Vietnam, yang juga berasal dari kawasan Asia Tenggara, di mana untuk Indonesia sendiri, Indonesia itu menduduki peringkat ke-16 dan Vietnam sendiri itu menduduki peringkat ke-22 di dunia. Sedangkan untuk di peringkat Asia Tenggara, kekuatan militer Singapura itu berada di peringkat ke-7. Selanjutnya, jumlah angkatan bersenjata di Singapura sendiri itu adalah berjumlah 385.000 personel dan 72.000 diantaranya ini adalah personel aktif, sedangkan sebanyak 312.500 adalah personel cadangan. Kemudian untuk Angkatan Udara Singapura sendiri itu memiliki alutsista seperti yang pertama ada 100 pesawat tempur, yang kedua ada 9 pesawat angkut, yang ketiga ada 36 pesawat tempur latih, dan yang keempat ada 9 pesawat misi khusus, dan yang kelima itu ada 94 helikopter. Sedangkan untuk Angkatan Darat Singapura sendiri itu memiliki yang pertama itu ada 180 tank, yang kedua itu ada 3.000 kendaraan tempur baja, yang ketiga itu ada 48 artileri swagerak, yang keempat itu ada 7 artileri medar, dan yang kelima itu ada 24 roket proyektor. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perekonomian Singapura. Mungkin banyak dari kita yang udah tahu nih kalau perekonomian Singapura itu merupakan yang paling tinggi di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya. Nah, uniknya nih, meskipun Singapura itu menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak bergantung dengan sumber daya alam, contohnya itu kayak batu bara, di mana negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya itu sendiri sangat bergantung dengan batu bara untuk meningkatkan GDP negara mereka. Tetapi untuk Singapura sendiri, meskipun tidak bergantung dengan ekspor batu bara ataupun sumber daya alam lainnya, tetapi Singapura itu memiliki tingkat GDP yang besar, yaitu sebesar 340 miliar US dollar. Nah, besarnya GDP Singapura tersebut itu dikarenakan Singapura bergantung pada ekspor dan juga pengolahan barang impor, seperti ekspor dari sektor elektronik dan juga pengolahan minyak, teknik mekanik, serta ilmu biomedis. Selanjutnya, Singapura itu juga memiliki fasilitas penerbangan dan juga pelabuhan laut yang sangat lengkap. Hal tersebut kemudian menjadikan Singapura sebagai salah satu negara dengan tempat transit kapal-kapal atau pesawat dari berbagai maskapai dari berbagai negara. Nah, dikarenakan banyaknya kapal yang melakukan transit di Singapura, maka hal tersebut menjadikan Singapura sebagai salah satu negara dengan pelabuhan tersibuk di dunia. Nah, dan karena banyaknya aktivitas perdagangan di Singapura, maka Singapura itu juga menjadi pusat pertukaran mata uang
asing terbesar keempat di dunia, di mana 3 peringkat di atas Singapura itu ada London, New York, dan juga Tokyo. Nah, Singapura itu kemudian juga menjadi negara tujuan investasi di Asia, dikarenakan kondisi politik dan keamanan Singapura itu cenderung lebih stabil dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai industri di Singapura. Seperti yang udah aku jelaskan sebelumnya, kalau Singapura ini nggak bergantung dengan SDA seperti batu bara, tetapi lebih bergantung kepada sektor industri. Nah, lantas kenapa sih Singapura itu sampai sekarang masih bergantung dengan sektor industri? Jadi, jawabannya itu karena sejak akhir 1960-an, Singapura itu telah menerapkan kebijakan umum industrialisasi yang berorientasi ekspor. Kemudian secara bertahap, produksi telah terdiversifikasi dari industri padat karya seperti tekstil ke kegiatan teknologi tinggi seperti pembuatan elektronik, peralatan presisi, dan penyulingan minyak yang kemudian itu menghasilkan nilai tambah yang jauh lebih tinggi untuk produksi. Oleh karena itu, Singapura itu kemudian sangat bergantung dengan industrinya dibandingkan SDA-nya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai industri pariwisata Singapura. Teman-teman bisa lihat di foto kiri bawah itu ada Singapore Flyer atau biang lala yang raksasa itu, kemudian ada Marina Bay Sands, terus juga ada Universal Studios of Singapore. Nah, adanya pariwisata yang ditawarkan oleh Singapura tersebut tentu saja menarik banyak wisatawan untuk berkunjung ke Singapura. Kemudian ada juga beberapa hal yang menyebabkan industri pariwisata Singapura itu sangat maju. Yang pertama itu karena Singapura berlokasi di pusat Asia Tenggara dan memiliki fasilitas transportasi udara yang sangat baik. Nah, karena wilayahnya yang strategis dan juga memiliki fasilitas transportasi udara yang baik, maka hal tersebut itu sangat memudahkan wisatawan untuk mengunjungi Singapura, dan hal tersebut itu berdampak terhadap peningkatan devisa negara. Dan selanjutnya itu yang kedua, ada investasi besar-besaran di hotel dan juga pusat perbelanjaan. Nah, investasi tersebut digelontorkan guna meningkatkan kualitas pariwisata, dan hal tersebut kemudian dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Singapura. Kemudian yang ketiga itu ada belanja bebas bea dan berbagai atraksi rekreasi. Nah, dikarenakan nggak ada bea yang diberlakukan di Singapura, maka hal tersebut juga semakin meningkatkan minat para wisatawan yang datang ke Singapura. Dan mungkin aja sebenarnya para wisatawan itu pergi ke Singapura itu cuma buat berbelanja, tetapi karena banyaknya atraksi rekreasi yang ditawarkan Singapura, maka para wisatawan itu justru juga mengunjungi ke berbagai atraksi rekreasi yang ada di Singapura. Sekian presentasi materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Erik Ervandi. Kepada Saudara Erik Ervandi, saya persilahkan. Ya baik, apakah suara saya terdengar? Oke. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondisi pendidikan yang ada di Singapura. Seperti yang kita ketahui, sistem pendidikan yang ada di Singapura itu sangat terstruktur, di mana pendidikan dasar digratiskan dan berlangsung dari 6 hingga 8 tahun. Ya, kurang lebih sama dengan yang ada di Indonesia, di mana kita juga SD selama 6 tahun. Meskipun dalam sekolah dasar yang ada di Singapura, bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris, tetapi para siswa juga tetap diajarkan untuk mempelajari bahasa ibu mereka,
seperti Cina, Malaysia, Tamil, bahkan Thailand. Nah, hal ini tuh patut untuk kita contoh di negara kita sendiri di Indonesia, karena jujur saja di Indonesia masih kurang dalam memahami dan juga mempelajari bahasa ibu kita, seperti bahasa-bahasa daerah yang terdapat di Indonesia seperti Jawa, Banjar, Kutai, Dayak, dan bahasa-bahasa yang lain. Nah, Singapura menerapkan pembelajaran bahasa ibu untuk membantu para siswa untuk mempertahankan identitas budaya, warisan, dan juga nilai-nilai bangsa, sehingga akan tercipta nasionalisme di diri siswa itu sejak dini. Nah, pendidikan di Singapura itu dimulai dari kindergarten. Kalau di Indonesia itu setara dengan taman kanak-kanak, dilanjutkan dengan primary school yang setara dengan sekolah dasar. Kemudian untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, para siswa dari primary school harus mengikuti Primary School Leaving Examination atau PSLE, ya kalau di Indonesia ujian nasional lah namanya. Nah, pendidikan kemudian dilanjutkan ke jenjang secondary school selama 4 atau 5 tahun, yang berbeda dengan Indonesia, di mana kita di SMP hanya 3 tahun. Selanjutnya pendidikan dilanjutkan ke jenjang universitas. Nah, ada beberapa universitas yang saya pilih dari beberapa data di internet yang termasuk universitas terbaik di Singapura. Yang pertama adalah National University of Singapore, di mana National University of Singapore ini adalah universitas tertua dan terbesar di Singapura yang berulang kali masuk ke jajaran 30 besar universitas terbaik di dunia. Bahkan pada tahun 2011 NUS ini menempati peringkat ketiga di universitas terbaik di Asia versi QS World University Ranking. Nah, universitas ini memiliki 16 fakultas dan sekolah yang mengajarkan dari ilmu sosial, bisnis, sampai ke dari ilmu sosial, bisnis, komputer, kedokteran gigi, teknik, hukum, dan juga ilmu kedokteran. Nah, dari National University of Singapore ini mencetak beberapa alumni yang cukup terkenal, seperti mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew, mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Singapura Goh Chok Tong, dan juga Perdana Menteri Malaysia Abdul Razak. Ya, cukup lama dan tua dari universitas ini. Dan yang kedua ada Nanyang Technological University atau NTU. Ya seperti namanya, Technological University. Fokus utama dari universitas ini adalah pada bidang teknik. Jadi kalau di Indonesia itu seperti ITB atau ITB, Institut Teknologi Bandung. Ya, jadi ada juga jurusan-jurusan favorit yang ada di NTU ini, seperti ilmu komputer dan juga ilmu tentang bisnis dan juga ilmu sosial yang lainnya. Nah, yang ketiga adalah Singapore Management University. Nah, untuk universitas ini adalah universitas yang baru dari Singapura, di mana terdapat program studi seperti manajemen bisnis, ekonomi, akuntansi, dan manajemen sistem informasi. Dan juga ada program studi seperti hukum dan juga ilmu sosial. Nah, itu untuk universitas-universitas yang terbaik di Singapura yang saya rangkum. Selanjutnya kita next. Ya, jadi ini ada fakta unik dari Singapura. Ya, kita tahu Singapura adalah salah satu negara yang menerapkan pada warganya untuk tidak membuang sampah sembarangan dengan memberikan denda ketika didapati warganya membuang sampah. Jadi kalau bisa kita simpulkan, Singapura itu adalah negara yang dengan tingkat disiplin yang tinggi. Bahkan dari indeks EPI atau
Environmental Performance Index atau indeks kinerja lingkungan dari Singapura itu mencapai 81,78%, yang menjadikan Singapura negara keempat terbersih di dunia. Nah, selanjutnya Singapura memiliki 4 bahasa resmi yang diakui negara, yaitu bahasa Inggris, Mandarin, Melayu, dan juga Tamil. Tetapi bahasa Melayu yang menjadi bahasa nasional Singapura, yang hanya sebagai simbolis kalau di Singapura. Pemerintah PAP atau People Action Party lebih cenderung menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar atau lingua franca, dan penggunaan bahasa Melayu hanya terbatas kepada kaum Melayu saja. Nah, keragaman bahasa tersebut menjadikan warga Singapura dapat berbicara lebih dari satu bahasa atau bilingual, dan rata-rata warga dari Singapura itu mampu berbicara dan juga menulis dalam 2 bahasa. Nah, ada yang unik lagi dari Singapura karena terdapat banyaknya perkawinan silang dan juga perpaduan budaya yang dimana hal ini turut mempengaruhi keragaman budaya dan kemudian membentuk negara Singapura yang menjadi negara dengan akulturasi budaya yang sangat banyak, sehingga menjadikan suatu warisan yang beragam di Singapura. Oke, next. Ya, kita menuju ke isu instabilitas ekonomi yang ada di Singapura. Singapura pernah mengalami permasalahan khususnya di bidang ekonomi, di mana sejak penandatanganan perjanjian ACFTA atau ASEAN China Free Trade Area, Singapura itu mengalami kenaikan pada penyelundupan barang palsu atau barang KW yang cukup signifikan, di mana menurut UNODC pada tahun 2013 itu terdapat 5 alasan mengenai bahaya dari penyelundupan barang palsu ini. Yang pertama, barang-barang dengan kualitas yang rendah itu bisa mempengaruhi kesehatan para konsumen. Nah, yang kedua, adanya hubungan antara transnational organized crime seperti prostitusi, pencucian uang, dan perdagangan manusia. Yang ketiga, sebagai fasilitas untuk ajang korupsi dengan cara melemahkan kualitas dan kekuatan hukum. Yang keempat, adanya eksploitasi pekerja yang biasanya dilakukan dengan cara mentiadakan regulasi yang melindungi hak-hak pekerja. Yang kelima, ini yang berhubungan dengan penyebaran barang KW di Singapura, yaitu kerugian negara secara ekonomi seperti kehilangan pembayaran bea impor, kehilangan pajak penjualan, dan penurunan pemasukan negara. Nah, sejak penandatanganan ACFTA atau ASEAN China Free Trade Area itu, Singapura dan Cina bersepakat untuk menciptakan iklim pasar antara kedua negara yang bebas bea masuk. Nah, dengan adanya pembebasan bea masuk ini, otomatis pajak dan juga pajak yang diterapkan di kedua negara itu menjadi nol. Nah, dengan adanya pembebasan pajak tersebut akan memudahkan penyelundupan barang-barang palsu yang akhirnya barang-barang tersebut masuk melalui pelabuhan PSA yang ada di Singapura dan menyebar ke pasar-pasar di Singapura. Nah, itu isu stabilitas ekonomi di Singapura yang pernah terjadi. Selanjutnya, dalam isu politik, isu stabilitas politik, Singapura pernah terlibat dalam sengketa antara Indonesia dan Singapura terkait dengan wilayah informasi penerbangan yang ada di Kepulauan Riau atau Flight Information Region. Flight Information Region ini
letaknya di Kepulauan Riau. Nah, Kepulauan Riau ini itu masih masuk dalam provinsi yang ada di Indonesia, dan kemudian FIR ini masuk dalam administrasi otoritas penerbangan yang ada di Singapura. Nah, kondisi ini kemudian menjadi hasil pengaturan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau International Civil Aviation Organization atau ICAO pada tahun 1946. Nah, pada masa itu Indonesia masih belum bisa berbuat banyak karena masih dalam perjuangan kemerdekaannya, dan hal itu yang menyulut sengketa antara Indonesia dan Singapura. Nah, mungkin sekian pemaparan materi tentang kondisi pendidikan, isu stabilitas ekonomi, dan juga isu stabilitas politik dari Singapura. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Erik atas pemaparan materinya. Mungkin pemaparan materi tersebut merupakan akhir dari pembahasan materi kami. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi diskusi tanya jawab. Nah, sesi ini akan kami bagi menjadi 2 sesi dengan masing-masing 3 pertanyaan di setiap sesinya. Adapun aturan di dalam sesi ini adalah yang pertama, penanya bisa menanyakan pertanyaannya melalui open mic dengan cara raise hand terlebih dahulu, ataupun penanya juga bisa mengirimkan pertanyaannya melalui fitur chat. Dan yang kedua, setiap penanya akan mendapatkan poin 2, dan bagi yang menjawab pertanyaan tersebut, baik dari anggota kelompok maupun dari kelompok lain, akan mendapatkan poin sesuai yang diberikan oleh penanya dengan pemberian poin maksimal 5 poin. Itu saja aturannya. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau ketik pertanyaannya di kolom chat. Oke, ini saya lihat udah ada yang raise hand 3 orang. Pertama, silahkan kepada Zahira Safa untuk mengaktifkan mic-nya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menanyakan, tadi kan dijelaskan atau disebutkan bahwa terdapat 10 pulau buatan. Nah, Indonesia sendiri kan itu langsung berbatasan dengan Singapura, sehingga kalau Singapura itu membangun pulau-pulau buatan tersebut, maka pastinya terdapat penambahan pulau yang akan mendekati wilayah Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah pulau buatan Singapura tersebut tuh dapat menyebabkan konflik dengan Indonesia? Terima kasih. Oke, makasih juga. Mungkin pertanyaannya kita tampung dulu. Kita lanjut ke Kartika Lisnawati. Silakan. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Ya, saya mau tanya. Tadi kan di bagian materinya Putri atau siapa tadi, saya kalau nggak salah dengar ada membahas soal Presiden Singapura yang berasal dari nasionalitas. Nah, saya penasaran apakah di sepanjang perjalanannya Singapura ini, apakah pernah ada juga Presiden Singapura yang berasal dari ras minoritas selain Presiden Singapura yang sekarang? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke Sereda Yunda. Silahkan. Oke, pertanyaannya ada di kolom chat. Saya bacakan pertanyaannya itu, jika saat itu bukan Lee Kuan Yew yang memimpin, apakah Singapura bisa seperti sekarang? Oke, karena udah ada 3 pertanyaan, kita tampung dulu dan kita minta waktu sekitar 2-5 menit untuk kelompok kami mendiskusikan jawaban pertanyaan tersebut. Ya, mungkin saya mau jawab pertanyaan dari Zahira tadi tentang reklamasi pulau buatan di Singapura, apakah akan menimbulkan konflik terhadap kedaulatan Indonesia. Nah, jadi di pengaturan tentang UNCLOS yang hukum laut, jadi di pasal bab 5 tentang zona ekonomi eksklusif, pasal 60 pulau buatan dan juga instalasi serta bangunan di zona ekonomi eksklusif pada bagian pulau buatan
Jadi di zona ekonomi eksklusif itu negara pantai punya hak untuk hak eksklusif untuk membangun dan juga untuk mengatur pembangunan, operasi dan penggunaan beberapa indikator seperti pulau buatan. Nah, jadi pulau buatan itu zona yang eksklusif untuk negara-negara yang memiliki pantai. Jadi dalam UNCLOS itu udah diatur kalau negara-negara yang memiliki pantai dan juga berbatasan langsung dengan negara lain itu akan diberikan hak eksklusif untuk membangun pulau buatan, yang artinya hal tersebut tidak akan menimbulkan konflik ataupun sengketa yang akan berujung pada sengketa yang akan berujung pada konflik di kedua negara. Itu sih kalau dari saya. Jadi berujung pada UNCLOS bab 5 tentang pulau buatan. Tuh, terima kasih. Oke, kayaknya aku mau nambahin juga jawabannya Erik. Jadi memang Indonesia itu sebenarnya udah meratifikasi hukum UNCLOS. Jadi kan Erik tadi menyebutkan ada bab 5 kalau nggak salah. Nah, di sini di pasal 11 juga dari UNCLOS tahun 1982 isinya itu untuk maksud penetapan batas laut teritorial instalasi pelabuhan permanen yang terluar yang merupakan bagian integral dari sistem pelabuhan dianggap sebagai bagian dari pada pantai. Instalasi lepas pantai dan pulau buatan tidak akan dianggap sebagai instalasi pelabuhan permanen. Selain itu juga ada disebutkan dalam pasal 60 angka 8 UNCLOS yang berbunyi pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai status pulau. Pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai laut teritorialnya sendiri, dan kehadirannya itu tidak mempengaruhi penetapan batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen. Jadi bisa kita simpulkan bahwa karena Indonesia sendiri itu udah meratifikasi UNCLOS, maka seharusnya Indonesia itu nggak menganggap pembuatan pulau buatan oleh Singapura itu sebagai ancaman ataupun mengarahkan hal tersebut ke dalam ranah konflik. Tetapi memang pembuatan pulau tersebut sebenarnya nih juga bisa menjadi suatu dampak negatif atau merugikan Indonesia itu sendiri. Tapi ya lagi-lagi karena Indonesia telah meratifikasi UNCLOS, maka hal tersebut itu nggak bisa dipermasalahkan oleh Indonesia. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Apakah ada tambahan lain? Atau menurut dari Zahira gimana jawabannya? Baik, terima kasih sudah sangat mencakup apa yang saya pertanyakan. Untuk poinnya dimaksimalkan saja. Terima kasih. Oke, makasih kembali. Pertanyaan selanjutnya itu ada dari Kartika dan juga Sereda. Kalau ada teman-teman yang mau jawab, boleh. Saya mau coba jawab pertanyaannya Sereda. Boleh? Ya, silakan. Jadi pertanyaannya Sereda tadi, jika saat itu bukan Lee Kuan Yew yang memimpin, apakah Singapura bisa seperti sekarang? Maksudnya jadi negara maju kah kayak sekarang? Kalau menurut saya bisa dibilang bisa, seandainya saat itu pemerintah, kalau misalnya bukan Lee Kuan Yew yang menjadi Perdana Menteri Singapura saat itu, memiliki pandangan yang sama yang dipunya oleh Lee Kuan Yew saat itu. Saat itu kan Lee Kuan Yew itu dia menyadari potensi besar yang ada di Singapura. Singapura ini kan menjadi jalur, berada di tengah-tengah perbatasan perlintasan perdagangan yang ada di Asia saat itu kan. Jadi dia memandang itu perlu dimanfaatkan. Dulu kan waktu awal-awal dia merdeka, Singapura merdeka pada 9 Agustus 1965 itu ekonominya masih tergolong rendah, apalagi Singapura yang kita tahu negaranya sangat minim dengan sumber daya alam seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri-pemateri tadi, tapi itu dimanfaatkan dengan baik oleh Lee Kuan Yew, di mana dia itu membangun industri jasa salah satunya. Contohnya kayak dia bikin bandara internasional Changi sama pelabuhan Harbour Front, dan itu tuh dibangun
supaya Singapura itu bisa jadi tempat transaksi. Jadi di situ dia bisa mungut kas dari kapal-kapal dari luar negeri yang tinggal di situ. Dan juga Lee Kuan Yew waktu itu menyadari kan bahwa pentingnya untuk memajukan inovasi dalam pendidikan. Makanya kenapa pendidikan Singapura itu juga bisa maju. Selain itu juga menurut saya bisa yang benar bisa kalau misalnya seandainya saat itu bukan Lee Kuan Yew, asal pemimpin yang saat itu memimpin selain Lee Kuan Yew itu juga punya pandangan yang sama, karena kan kebetulan sekali dulu itu masyarakat Singapura adalah masyarakat yang memiliki inovasi yang tinggi. Mereka itu juga kayak disiplin dan membantu pemerintah. Jadi mereka mau diajak kerjasama, contohnya kayak dalam bidang pendidikan untuk membangun pendidikan yang lebih maju. Jadi intinya menurut saya itu bisa, asalkan soalnya kan kalau misalnya majunya sebuah negara itu dilihat itu nggak cuma dari sisi pemimpinnya saja, tapi dari bagaimana potensi-potensi yang ada kan, kayak misalnya Singapura itulah potensinya di pelabuhan itu yang jadi jalur perdagangan. Nah itu kebetulan sekali saat itu Lee Kuan Yew itu dia pandangannya langsung ngeh ke situ gitu. Nah kalau buat berubah Singapura dari negara yang awalnya nggak punya sumber daya alam itu harus memanfaatkan pelabuhan itu. Jadi dulu juga Lee Kuan Yew itu dia buka kerjasama dengan negara-negara lain. Nah tujuan dia buka kerjasama itu sebenarnya selain buat membangun hubungan baik dengan negara-negara lain, juga supaya negara-negara yang diajak kerjasama, misalnya Indonesia ya, bisa mengimpor barang mentahnya ke Singapura. Nah itu dimanfaatkan Singapura, barang mentah itu mereka diproduksi lagi dengan baik, kemudian lagi barang mentah diproduksi jadi bahan jadi dan diekspor ke negara-negara luar. Jadi makanya kenapa kas-kas Singapura itu bisa bertambah, itu karena kecerdasan pemimpinnya juga sama masyarakatnya yang mau diajak kerjasama saat itu. Menurut saya kayak gitu. Baik, apakah ada tambahan lain dari teman-teman? Atau kalau nggak ada, gimana menurut Sereda jawabannya? Baik, terima kasih. Untuk poinnya sendiri, oke, dimaksimalkan aja ya. Jadi sekarang kita lanjut ke sisa pertanyaan dari pertanyaannya Kartika, yaitu apakah pernah ada juga presiden Singapura yang berasal dari ras minoritas? Pertanyaan ini bakal saya coba jawab. Jadi jawabannya itu iya, pernah ada. Bahkan presiden pertama Singapura setelah Singapura merdeka dan juga memisahkan diri dari Malaysia itu berasal dari kaum minoritas, yaitu berasal dari ras Melayu, di mana presiden pertama Singapura saat itu adalah Yusof Ishak, yang mana ia menjadi presiden Singapura pada periode 1965 sampai 1970. Kemudian ketika Yusof Ishak ini meninggal, jadi Yusof Ishak ini meninggal ketika ia menjabat. Nah, setelah itu jabatan presiden di Singapura itu kurang lebih selama 30 tahun itu hanya dipimpin oleh ras mayoritas itu ras Cina. Hingga akhirnya sekarang Singapura itu dipimpin lagi oleh ras Melayu, oleh Halimah Yacob. Mungkin itu jawaban dari saya. Gimana tanggapannya Kartika? Cukup sih dari aku, udah cukup jelas. Untuk poinnya? Maksimalkan aja 5. Baik, terima kasih. Kalau ada teman-teman, jadi sesi pertama kita udah selesai, dan untuk sesi kedua, jikalau masih ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, ada Ristiani. Apakah ada lagi? Baik, udah ada 3 orang yang rese. Silahkan, yang pertama Ristiani. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Saya Ristiani, izin bertanya. Kan di Singapura itu pernah terjadi penyeludupan barang-barang palsu. Lantas bagaimana Singapura mengatasinya? Apakah mereka kembali menerapkan pajak? Padahal kan sebelumnya ada kesepakatan dengan Cina untuk bebas pajak. Ataukah mereka menetapkan kebijakan baru? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya selanjutnya, Helma, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Jadi aku mau bertanya mengenai pandangan kalian tentang sistem pemerintahan, di mana di Singapura itu kan ada Perdana Menteri dan ada Presiden juga. Terus itu mereka itu
nggak takut-takut untuk menjadikan pihak-pihak minoritas untuk memimpin negaranya. Nah, menurut kalian apakah dengan adanya sistem itu bisa mengurangi diskriminasi dan permasalahan etnis di Singapura itu sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih Helma. Selanjutnya Maharani, dipersilakan. Ya, jadi saya ingin bertanya mengenai kemajuan yang terjadi di Singapura. Jadi kan kita tahu sendiri Singapura ini terkenal sebagai negara yang sangat maju ya. Tapi pertanyaan saya itu apakah Singapura ini memiliki kesempatan yang sama seperti China untuk bisa menjadi negara yang memiliki kekuatan yang sama besarnya gitu, kemajuan yang sama besar dengan China, dengan bisa memiliki pengaruh di mana-mana itu. Itu aja pertanyaannya. Baik, terima kasih. Karena udah ada 3 penanya, mungkin untuk Nur Azizah ditahan dulu pertanyaannya, tapi kalau ada waktu nanti kita persilahkan untuk bertanya. Untuk sekarang kami meminta waktu sekitar 2-5 menit untuk mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu. Ya, izin moderator, saya ingin jawab pertanyaan dari siapa tadi yang pertama nanya tentang penyelundupan? Oh ya, Ristiani, Mbak Ristiani. Oke, jadi setelah penandatanganan ASEAN China Free Trade Area itu, kemudian angka penyelundupan barang palsu di Singapura menjadi naik. Nah, lantas apa yang kemudian dilakukan oleh Singapura terhadap kenaikan angka penyelundupan khususnya di pelabuhan PSA? Nah, Singapura melakukan beberapa usaha. Yang pertama dengan menerapkan pembatasan dan juga pengetatan terhadap barang-barang yang masuk khususnya di pelabuhan PSA, karena pelabuhan PSA itu adalah pelabuhan dengan intensitas arus barang yang cukup tinggi di Singapura. Nah, dengan adanya pengetatan ini, Singapura mampu menekan angka penyelundupan hingga mencapai 5% gitu. Nah, selanjutnya adalah pengukuran indeks kriminal. Nah, kalau penyelundupan barang itu kan tadi saya sudah jelaskan ada 5 indikator mengapa penyelundupan ini berbahaya. Yang salah satunya itu adalah transnational organization crime, dan juga adanya berhubungan dengan pencucian uang, prostitusi, dan perdagangan barang-barang ilegal. Nah, di Singapura sendiri itu dilakukan satu penghitungan statistik di mana menghitung tindak kriminalitas yang ada di Singapura. Nah, salah satunya penyelundupan barang-barang palsu ini dimasukkan ke dalam indeks tersebut. Nah, sehingga pemerintah Singapura dapat mengevaluasi bagaimana situasi dan arus barang-barang palsu ataupun penyelundupan barang palsu yang ada di Singapura. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Mbak Ristiani. Baik, gimana Ristiani atas jawabannya? Poinnya dimaksimalkan aja kali. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Helma, yaitu apakah inti pertanyaannya itu kayak apakah penempatan presiden minoritas di Singapura itu bisa mengurangi permasalahan minoritas di Singapura? Mungkin aku mau jawab. Jadi sebenarnya memang pemerintahan Singapura itu merasa bahwa indeks demokrasi di negaranya itu sangat rendah dibandingkan dari negara-negara lain. Bahkan menurut Freedom House, tingkat demokrasi Singapura tahun 2017 itu ada di tingkat 131 dari 198 negara. Nah, karena rendahnya indeks demokrasi tersebut, maka pada tahun 2016 itu pemerintah Singapura mengamandemen undang-undangnya untuk bisa membuka kesempatan yang lebih luas kepada kaum minoritas gitu, supaya bisa menjabat. Karena pemerintah
Singapura sendiri itu punya concern atau kayak kekhawatiran bahwa mereka takut dianggap hanya memperdulikan atau memprioritaskan ras mayoritasnya, yaitu ras Cina atau Tiongkok itu. Makanya kalau pertanyaannya apakah bisa mengurangi permasalahan, menurut kami itu ada kemungkinan bisa, karena sebenarnya kalau di Singapura itu kan ada partai PAP atau People's Action atau People's Active Party. Nah, sebenarnya semua warga itu kebanyakan memilih partai tersebut ketika diadakan pemilu, tetapi ketika ada warga nih yang memilih partai lain selain PAP itu akan dianggap sebagai kayak penentangan atau dianggap kayak ingin melakukan aksi demonstrasi atau protes kepada pemerintah. Tetapi dikarenakan semakin dibukanya kebebasan dan juga kayak perluasan gitu untuk kebebasan memilih, maka hal tersebut itu menjadikan dapat meredam permasalahan-permasalahan minoritas di Singapura, karena masyarakat minoritas di Singapura itu menjadi merasa bahwa mereka ini sudah diberikan kebebasan dan juga diberikan peluang yang lebih besar oleh pemerintah Singapura. Jadi menurut kami pemberian posisi tersebut dapat mengurangi permasalahan minoritas di Singapura. Mungkin kalau ada teman-teman yang menambahkan bisa langsung aja. Kalau nggak ada tambahan, gimana tanggapannya dari Helma? Sudah sangat terjawab. Terima kasih untuk poinnya, bisa dimaksimalkan saja. Baik, terima kasih. Terakhir ada pertanyaan dari Mahar, yaitu mengenai apakah Singapura itu memiliki peluang untuk menjadi sebesar Cina. Kalau ada teman-teman yang mau jawab, silahkan. Saya sendiri, apakah ada peluang untuk sebesar Cina? Itu mungkin peluangnya kecil ya, karena berdasarkan ukuran wilayahnya sendiri, Singapura itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan Cina. Tetapi kalau Cina sendiri itu kan dia bisa menjadi besar banget dan bisa mempengaruhi perekonomian di hampir di seluruh negara. Tetapi kalau Singapura sendiri itu menurut saya pribadi mungkin dia bisa menjadi negara yang jauh lebih besar, tapi hanya bisa memberikan pengaruh ke kawasan Asia aja, atau enggak kawasan Asia Tenggara aja, enggak bisa lebih besar sebesar Cina, karena kalau Cina sendiri itu kan memang disokong oleh sumber daya alam, terus itu juga jumlah penduduknya itu lebih banyak. Nah, dikarenakan hal tersebut, Cina itu bisa lebih melakukan produksi yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan Singapura. Sedangkan Singapura itu kan memang berorientasi ekspor dan juga sangat mengandalkan teknologinya. Tetapi dikarenakan penduduknya itu jauh lebih kecil, terus juga wilayahnya jauh lebih kecil, dan juga Singapura ini nggak punya sumber daya alam. Jadi kalau untuk bisa menjadi sebesar Cina dan bisa memberikan pengaruh yang luas kepada hampir seluruh dunia, menurut saya belum bisa. Tetapi kalau untuk memberikan pengaruh kepada negara-negara di kawasan Asia itu masih ada kemungkinan gitu. Kalau ada teman-teman yang mau nambahin, silakan. Ya, mungkin saya bisa nambahin sedikit jawaban dari Putri tadi. Jadi menurut saya apakah Singapura kemudian bisa menjadi negara raksasa seperti Cina? Ya, seperti yang kita ketahui, Cina mencapai titik sekarang ataupun menjadi negara dengan indeks ekonomi yang terbesar di dunia. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama, dimulai dari sebelum eranya
Deng Xiaoping dan juga di era-eranya Mao Zedong gitu. Nah, hal tersebut kalau kita compare langsung ke Singapura akan sangat tidak berimbang, di mana Singapura adalah negara yang baru merdeka sekitar tahun 1965. Nah, hal tersebut menurut saya akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengejar Cina sebagai negara raksasa, dan juga apakah ada kemungkinan untuk mencapai titik tersebut? Menurut saya ada, karena dari pemerintahan Cina itu sendiri melakukan beberapa hal yang menurut saya itu mirip yang dilakukan oleh pemerintahan Cina, di mana Cina itu mengatur setiap sendi kehidupan, pemerintah Cina itu mengatur setiap sendi kehidupan yang ada di Cina, dan juga itu dilakukan oleh pemerintahan Singapura dengan memaksa warga negaranya gitu. Jadi adanya intervensi dari pemerintah terhadap individu warga negara. Nah, hal tersebut kemudian kalau kita bisa lihat berhasil gitu untuk dari segi ideologi dari negaranya. Nah, itu bisa berhasil mencapai titik sekarang Cinanya. Nah, untuk itu kalau menurut saya pribadi akan membutuhkan waktu yang lama, dan juga prospek dari Cina itu adalah ekonomi dan juga perdagangan. Nah, bedanya dengan Singapura, prospeknya itu adalah investasi. Nah, itu yang membedakan dari kedua negara. Mungkin itu saja sih yang bisa saya tambahi dari jawaban Putri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Gimana tanggapannya Maharani? Oke, terima kasih jawabannya. Untuk poinnya dimaksimalkan aja. Jadi kita masih ada waktu. Tadi juga ada Nur Azizah yang raise hand. Apakah jadi bertanya? Iya, jadi. Oke, silakan. Oh ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf nggak bisa on cam. Jadi pertanyaan saya cuma ingin nanyakan aja pandangan kalian terhadap hubungan Indonesia dan Singapura terkait tidak adanya ekstradisi koruptor Indonesia. Apakah Singapura tidak ingin melakukan ekstradisi koruptor Indonesia dikarenakan mendapatkan keuntungan banyak dari aset-aset yang dimiliki oleh para koruptor tersebut, atau mungkin ada kepentingan-kepentingan lainnya? Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Tunggu dulu ya. Bisa diulang ke pertanyaan tadi? Pertanyaannya tadi itu kalau nggak salah intinya, apakah ada kepentingan Singapura terhadap ekstradisi, terhadap ketidakinginan Singapura untuk melakukan ekstradisi koruptor Indonesia? Ya, jadi saya ingin menjawab dari pertanyaan Nur Azizah. Ya, sebenarnya perjanjian ekstradisi Indonesia Singapura itu kan udah dirintis sejak tahun 1972. Nah, realisasinya itu baru sampai tahun 2004, dan itu masih berlangsung perdebatan perundingan di antara kedua negara, karena dalam salah satu poinnya disebutkan bahwa adanya permintaan dari Singapura untuk meminta wilayah perairan dan udara di wilayah Kepulauan Riau dan juga Sumatera. Nah, hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi pihak Indonesia. Nah, sehingga untuk perjanjian ekstradisi koruptor itu masih belum bisa dilakukan oleh kedua negara, dan juga itu yang menjadikan Singapura menjadi tujuan koruptor untuk menaruh aset-asetnya di Singapura. Jadi itu sih menurut saya. Teman-teman yang ingin menambahkan silakan. Karena nggak ada yang nambahkan, gimana tanggapannya dari Nur Azizah? Ya, jadi karena ada kepentingan kayak
keinginan Singapura dari tentang wilayah Indonesia, berarti itu dilakukan Singapura karena merasa bahwa koruptor yang melarikan diri ke Singapura itu memberikan banyak keuntungan gitu ya. Jadi ketika dia kembalikan koruptor itu ke Indonesia, otomatis dia punya banyak dia dapat banyak kekurangan, maka dari itu dia menawarkan hal lain yang mungkin juga bisa merugikan Indonesia, begitu ya? Iya, kurang lebihnya seperti itu, dan juga tapi kalau menurut saya hal tersebut tidak bisa kalau melihat dari perspektif politik, tidak berimbang untuk mengambil wilayah perairan dan juga udara. Jadi akan sangat alot perdebatan antara kedua negara gitu, untuk perjanjian ekstradisinya. Ada tanggapan lagi dari Nur Azizah? Ya sudah cukup, terima kasih atas jawabannya. Poinnya dimaksimalkan aja. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Karena kita sudah menyelesaikan 2 sesi tanya jawab, maka berakhir sudah diskusi kita pada hari ini. Untuk teman-teman yang udah ikut bertanya dan juga ikut berpartisipasi, saya ucapkan terima kasih banyak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.